Halo guys, Anji di sini. Kali ini saya akan membahas grinder di bawah 10 juta, tapi dengan spesifikasi yang udah bisa untuk komersil. Grinder apakah itu? Ini dia intro dulu. Kali ini kita ada dua grinder serupa tapi tak sama dari brand Maquinos. Nah, di sini ada Maquinos E65T dan juga di sini ada Maquinos Maquinos M38. Perbedaannya apa? Mau kita bahas. Oke. Grinder Maquinos E65T ini dan juga M38 sebelah sini memiliki spesifikasi yang sama, mau dari listrik, ukuran burnya, dan juga RPM-nya itu sama banget ukurannya. Dari listriknya pun 350 watt, ukuran RPM-nya 1400 RPM. Lalu untuk ukuran burnya sama-sama di 64 mm. Yang membedakan yaitu di fitur dan juga jenis burnya, guys. Kalau Maquinos M38 ini dia masih doser. Yang dimaksud masih doser itu masih manual. Untuk output kopinya ini jadi masih kita perlu geser-geser kayak gini untuk ngeluarin kopinya, nanti keluar dari sini. Sedangkan yang Maquinos E65T itu dia udah doserless. Yang dimaksud doserless itu udah automatic untuk output kopinya. Bisa kita setting lewat display timer yang di sini ya. Jadi sistemnya ini masih timer, berapa detik, berapa gram. Nanti tinggal kita kalibrasi sendiri kalau kalian mau memakai grinder ini. Lalu untuk jenis burnya yang berbeda juga. Kalau M38 ini burnya masih hardened steel atau baja. Kalau Maquinos E65T ini dia sudah memakai titanium bur. Ntar lagi kita coba bongkar, sama coba kita ukur beneran 64 mm atau enggak. Oke, kameramen agak maju dikit dong. Oke, kita bongkar dulu untuk bagian bur si M38 ini. Seperti biasa, hooper tinggal kita tarik. Lalu di bagian pengunci, ini pengunci untuk green size-nya biar nggak goyang-goyang biasanya. Ini kita kendorin dulu. Oke, kita putar ke arah course. Jadi kalau untuk dreadnya ini terbalik. Kalau obeng-obeng kan biasanya kesini tuh ngencengin. Kalau ini justru mengendorkan. Oke. Nah, ini dia ada pairnya tuh. Nah, ini untuk bur hardened steel M38. Apakah benar ukurannya 64? Udah gue siapin ukurannya nih. Oh, bener guys. Oh, enggak, 65, sorry, 65. Nih. Kelihatan nggak 65? 65 mm. Untuk hardened steelnya Maquinos M38. Sekarang kita lanjut ke grinder sebelahnya, Maquinos E65T. Kita lanjut ke Maquinos E65T. Oh ya, untuk ukuran hooper kedua grinder ini itu sama, 1,2 kg. Dan ukurannya pun sama, jadi bisa dipakai ini ke sini, ini ke sini. Dan seperti biasa untuk hooper setiap grinder itu selalu ada pintunya, masuk keluar. Nah, kalau yang E65T untuk kuncinya ada dua, guys. Ini satu dikendorin biasa pakai tangan bisa, sama ada lagi nih kecil satu. Kita putar lagi ke arah course. Oke. Nah, ini titanium bur. Nah, ini kelihatan kan perbedaannya dari warnanya. Bahannya pun juga beda. Kalau yang E65T ini titanium, warnanya agak gold. Sedangkan yang Maquinos M38 tadi warnanya lebih ke silver, sorry. Karena bahannya pun juga berbeda dari hardened steel atau baja. Oke, kita pasang lagi. Oh, sorry, belum diukur. Kira-kira sama nggak nih ukurannya? Oh, sama, 65 mm. Nih, kelihatan kan? Sesuai namanya E65T. Ukurannya 65 mm. Oke, lanjut kita pasang lagi. Sebenarnya untuk posisi pasangnya itu bebas, tapi untuk ukuran amannya ini mending yang ada core sama fan-nya ditaruh di tengah-tengah sini ya. Lalu kita putar ke arah sebaliknya. Untuk patokan grinder Maquinos E65T sama M38 itu terletak di sebelah sini, guys. Di bagian kanan
kanan badan kita tapi kiri grinder ini. Ada titik kecil nih. Ini untuk patokan kira-kira udah di angka mana dia. Nah, lalu untuk kalian setiap kali mau ngebersihin grinder, biasanya kan untuk lebih bersihnya kan kita bongkar, kita copot kayak tadi. Untuk mastiin grindernya udah pas apa belum, takutnya kan nabrak antara bur atas dan juga bawah. Kita nyalain, posisi grinder harus muter. Nih aku kasih contoh ya. Sambil diputar ke arah fine. Pelan-pelan, takutnya nabrak dia. Oke, masih jauh. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau udah gini dia udah mentok, jangan dipaksain. Berarti ini fine-nya udah di angka 1 nih. Fine, lurus kan? Ini udah halus. Soalnya aku lebihin nggak bisa tuh. Paling kemungkinan ya ntar tinggal kalian kalibrasi sendiri lah. Biasanya lebih dari 1, entah 1,5 atau 2. Kalau udah matiin, jangan lupa ininya dikencengin ya, biar nggak goyang banget nanti pas kita nyalain. Sama ini juga. Oke, pasang hookernya lagi. Begitupun dengan Maquinos yang M38 tadi. Untuk cara pasangnya setelah kita bongkar, sambil posisi grindernya dinyalain ya. Yang saya maksud nyala bukan nyala kayak gini toh, tapi burnya muter, dinamonya muter. Supaya kita tahu burnya udah mentok apa belum. Oke, itu untuk ukuran dari bur 65T ini dan juga M38 ini. Kita lanjut. Oke, sekarang saya akan coba untuk nyalain grinder si M38 ini. Untuk on off-nya itu di sebelah kanan ya. Ketika kita ngadep grinder itu di sebelah kanan. Nah, ini dia on off-nya. Ini ada 2. Kalau tengah off, ke kiri on, ke kanan juga on. Nah, jadi fungsinya itu bisa buat cadangan. Yang saya maksud cadangan, kalau yang on sebelah sini rusak atau terkendala, bisa pakai yang sebelah sini. Begitupun sebaliknya. Tinggal diputar gini. Nah, gitu aja. Ini belum nyala kalau belum saya colokin. Sebentar. Langsung kita coba nyalain karena udah saya colok tadi. Nah, dia langsung nyala. Kedengeran nggak? Nah, burnya suaranya cukup halus dia. Tadi ini belum aku setting, sekalian coba setting. Udah mentok apa belum? Oh, masih belum. Ini udah mentok nih. Nah, oke. Jadi kalau yang doser nih pemakaiannya lebih simpel karena tinggal kita giniin, kita nyalain, nanti kopi keluar dari bagian sini ini, dari tangan saya ini. Lalu untuk ngeluarinnya, tuasnya tinggal kita geser ke depan bolak-balik. Nah, kalau untuk cepatnya, lebih cepat yang doser. Cepat dalam artian untuk kita proses kopi untuk bikin espresso atau segala macam. Cuma minusnya kalau kita pakai grinder yang model chamber kayak gini itu sering berantakan. Kopi yang keluar situ sering berantakan kemana-mana karena di bagian bawahnya sini cuma kebuka gini doang, nggak ada kayak ini nih apa, nggak ada kayak pipa lagi untuk ngarahin ke portanya. Jadi mungkin kalian bisa tambah aksesoris namanya itu ring porta. Ring porta kita juga jual ukuran 58 mm. Itu cuma 85 ribuan aja, guys. Jadi nanti porta taruh sini sambil kita giniin. Terserah kalian gilingnya. Oh, sorry, ngeluarin kopinya pas ketika langsung giling gini atau di stok dulu di sini. Bisa juga. Fungsinya chamber ini kan untuk stok kopi yang di sini. Selain untuk stok, bisa juga langsung fresh banget grinder keluar, kita keluarin juga kopinya. Nah, itu dia plus minus dari M38 ini. Kita lanjut review yang E65T. T-nya itu titanium ya. Untuk on off-nya juga sama, sebelah kanan. Ada 2 juga. On off-nya yang sebelah sini bisa, sebelah sini juga bisa. Makanya saya tadi bilang grinder ini serupa namun tak sama. Nah, ini udah nyala. Bedanya selain fitur doserless dan juga doser, kalau yang E65T ini dia ada tombol untuk portanya. Jadi kalau tombolnya kita pencet gini dia nyala. Nah,
Timer berjalan sesuai waktu yang kita setting di kalibrasi awal. Ini untuk single, lalu untuk manual. Yang dimaksud manual, kalau nggak kita pencet lagi, dia nggak bakal mati. Nah, ini untuk double-nya. Lalu ini untuk double-nya. Ini ketinggian tepat porta juga bisa kalian setting nanti. Ini tinggal kendorin, mau diturunin atau dinaikin terserah. Habis itu dikencengin lagi. Untuk wattnya saya yang bilang tadi ya, sama 350 watt, RPM-nya juga sama di 1400. Untuk beratnya pun mereka juga sama, 6,9 kilo. Nah, sekarang saya tunjukin bagaimana untuk setting dari timer otomatiknya si E65T ini. Sini. Ini untuk cara setting dari timer E65T ya. Kalian tinggal pilih dulu nih mana yang mau disetting, antara single atau double. Caranya kalau mau single kita tahan terus yang single ini sampai angkanya berkedip. Tunggu. Nah, kalau udah kedip ini mau kita tambah atau mau kita kurang waktunya. Ini mau kita tambah atau mau kita kurang. Kalau udah, kita klik OK yang bagian tengah. Nah, udah berhenti, udah ngesimpen. Ini bakal nge-save sampai pemakaian seterusnya, sampai kalian setting lagi di awal. Yang double pun juga sama cara settingnya. Tinggal ditahan, terus mau kita tambah atau kita kurang. Ini mainnya millisecond ya. Ini millisecond, ini secondnya. Lalu di sini ada keterangan nih. 2 gelas berarti artinya double. 1 gelas berarti single. Nah, terus di bagian sini ada 1, 2 total. Ini jumlah pemakaian tombol yang udah kita pakai per hari. Istilahnya pemakaian total grinder ini udah dipakai berapa kali. Tadi kan udah saya coba nyalain selama 2 kali yang singlenya ini keluar. Total 2. Lalu di sebelah sini ada suhu. Suhu ini suhu dari dinamonya, guys. 33 derajat itu masih suhu aman. Kalau lebih dari 45 derajat itu grindernya kalian istirahatin dulu ya, takutnya overheat nanti di dinamonya terus kebakar. Makanya ada indikator suhunya. Itu fitur dari doserless E65T ini. Lalu untuk plus minusnya, kalau plusnya yang E65T ini dia untuk hasil gilingan yang kita mau nanti, dosing gramasinya itu bisa kita setting lewat timer tadi yang saya jelasin, berapa detik berapa gram, tinggal kita kalibrasi sendiri pakai timbangan nantinya. Lalu untuk minusnya, kita perlu kalibrasi setiap hari untuk timernya ini, jadi ya sedikit memakan waktu lah. Sedangkan yang M38 ini kan cuma perlu kalibrasi di ukuran green size saja, sedangkan untuk output kopinya itu tinggal kita kalibrasi lagi pakai timbangan. Cuma kalau kita udah hafal, itu pasti kita udah kelihatan dari portanya, oh ini udah berapa gram, udah sekian gram. Jadi kalau kalian orangnya suka banget, bukan suka banget ya, nggak mau keluar kos yang berlebih, E65T ini cocok buat kalian. Tapi kalau kalian suka yang cepet, cak-cek, yang M38 ini cocok buat kalian. Itu tadi untuk review perbedaan dari Maquinos M38 dan juga Maquinos E65T, doser sama doserless. Sebenarnya brand dari Maquinos ini kan, Maquinos itu made in China, guys. Ada banyak tipe dia. Kalau di bawahnya ini ada Maquinos L20, itu di bawahnya Maquinos M38. Ukurannya juga seperempat lebih kecil lah, seginian mungkin. Itu ukuran burnya juga sama, 64 mm. Harganya masih di bawah 5 juta, yaitu 3.500.000 aja. Fiturnya juga udah doserless. Lalu untuk atasnya, di atasnya Maquinos E65T ini ada E75 titanium sama E75 stainless biasa, kayak hardnet stainless, mirip kayak M38 ini ada juga. Itu harganya juga masih di bawah 10, malah bisa dibilang di bawah 9 juta, sekitar 8.900.000. Nah, untuk Maquinos itu sebenarnya ada lagi di bawah dia, itu E43, cuma udah discontinue untuk di Indonesia. Nah, grinder ini cocok buat kalian yang mau upgrade grinder dari yang grinder ya, mungkin untuk ukuran sebelumnya kalian pakai ukuran bur yang lebih kecil atau RPM-nya yang kurang memadai untuk komersil. Lalu kalian upgrade ke dua grinder ini, bisa juga
atau kalian yang mau baru buka tapi pengen grinder yang proper, harga di bawah 10 juta, ini bisa menjadi pilihan kalian. Plus minusnya juga udah saya jelasin tadi, M38 plus minusnya sama plus minus dari Makuinos E65T. Balik lagi ke kebutuhan kalian dan juga budget kalian, sesuaikan dengan kebutuhannya aja. Oke, buat kalian yang penasaran sama produk ini, mau cek langsung unit di toko kita atau mau order langsung di Tokopedia, Instagram atau WA, bisa juga di Shopee, kita juga bisa cek link di bawah deskripsi kita. Di situ tertera ada link Tokped, Shopee, Instagram, dan juga WA. Bisa banget kalau mau cek unit ke tempat kita di Resume Coffee di Jalan Pejaten Barat nomor 100 Pasar Minggu. Nanti ketemu dengan saya nih. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini review dari Makuinos yang serupa tapi tak sama, M38 dan juga Makuinos E65T. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, like dan komen. Thank you.